Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah ini menuntut kita untuk berubah. Yang diminta dari kita itu adalah perubahan. Baik itu amal makomi ataupun intikoli. Bagaimana melalui amal makomi dan intikoli kita, ataupun kerja masturat kita, ataupun kerja profesi pelajar dan juga khidmat atas ulama kita, itu berujung kepada perubahan diri kita. Perubahan ini kalau bahasa kerennya kita disebutnya islah. Cuman banyak tukang becak, tukang ojek nggak ngerti islah. Tapi kalau dibilang berubah, mereka ngerti. Islah itu berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya rusak jadi baik. Yang tadinya salah jadi betul. Yang tadinya melenceng jadi lurus. Maka kita sering menyebutnya islah diri, islah diri, islah diri. Usaha atas islah artinya usaha atas perubahan. Apa yang diinginkan supaya kita berubah. Masyarakat Madinah di masa awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, begitu juga masyarakat Mekah di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, adalah masyarakat yang disebutnya dengan masyarakat jahiliyah. Betul-betul dalam kejahiliyahan yang nyata, parah, betul-betul parah. Yang berkuasa dalam kehidupan mereka itu adalah hawa nafsu. Nafsu menjadi Tuhan, nafsu menjadi pemimpin. Yang mengendalikan semua kehidupan mereka itu hanyalah hawa nafsu saja. Tapi berkat usaha Nabi, berkat usaha agama, maka kehidupan yang tadinya dikendalikan oleh nafsu berubah. Nafsu jadi tunduk, nafsu menjadi taat, menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kehidupan yang indah, hayatan thayyibah, kehidupan yang mempesona, yang tadinya orang tidak mau melirik,
lirik saja nggak mau. Apa bisanya kota Mekah? Apa kelebihannya kota Mekah? Kalau bukan hanya karena Ka'bah, tidak ada orang yang mau berkunjung ke Mekah. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkat usaha dakwah, Masya Allah, kota Mekah, kota Madinah menjadi ikon dunia. Berbondong-bondong orang ingin berkunjung ke sana. Inilah perubahan, ini perubahan. Maka Maulana In'amul Hasan senantiasa berkata, setiap nisab yang kalian lakukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kamu mesti bawa catatan. Apa yang mesti dirubah dalam diri kamu itu? Saya masih galak, saya masih pemarah, saya masih tersinggungan, saya masih kencing berdiri, saya masih suka perempuan. Ini poin-poin. Saya masih terkesan sama dunia, saya masih terikat dengan makhluk, saya masih ini, masih itu, masih ini, masih itu. Saya masih suka berbohong, saya masih suka rakus, dan sebagainya. Sehingga tidak ada satupun pergerakan kita dalam usaha dakwah ini yang tidak diagendakan untuk berubah. Insyaallah bersedia hadirin. Kita mau berubah. Seperti apa berubahnya? Allah tunjukkan. Lihat orang-orang yang luar biasa telah berubah. Abu Bakar As-Siddiq berubah, Khadijah radhiyallahu anha kemarin saya katakan berubah, Umar bin Khattab berubah, Khalid bin Walid berubah, Hamzah bin Abdul Muttalib berubah, Muawiyah radhiyallahu anhu berubah, Abu Sufyan bin Harb berubah, Hindun berubah. Orang-orang yang tadinya ada di kutub utara, ada di kutub selatan, berubah 180 derajat. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu berubahnya tuh apa? Yang dirubah ini apa sebenarnya tuh? Ustadz, saya sudah berubah. Dulu saya nggak berjanggut, sekarang janggut saya 1 meter. Dulu saya nggak kenal sorban saya sekarang Masya Allah 2 lantai. Apa itu perubahannya hadirin? Bukan seperti itu. Kalau yang namanya sorban, namanya janggut, misalnya orientalis dulu itu, orang-orang Yahudi yang nipu kita itu, mereka pun pakai sorban, pakai janggut, jago bahasa Arab. Kalau berubah itu apa? Berarti kita bisa bahasa Arab, bisa pandai tafsir, bisa pandai hadis. Bukan. Kalau kita lihat ke Belanda, di Belanda itu ada satu university. Saya lihat di Belanda itu ada kelas khusus untuk belajar tafsir, belajar hadis, kutubus sittah, di Belanda kayak daurah, itu semuanya ada itu. Tapi bukan orang Islam yang belajar, orang Yahudi yang belajar. Pakar-pakar itu, ahli-ahli mereka dalam tafsirnya, hadisnya. Terus yang berubah apanya? Kalau sorban bukan, janggut bukan, keilmuan bukan, lalu apanya yang berubah? Target pertama Maulana Ilyas rahmatullah alaih tanamkan usaha dakwah ini di akhir zaman, mengembalikan sebagaimana usahanya Nabi dahulu. Usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anbiya-anbiya terdahulu. Yang pertama kali mau dirubah adalah iman kita.
kepada Allah SWT. Yakin kita, ini yang menjadi agenda utama. Ini dicatat betul-betul hadirin dalam hati kita. Saya ikut tabligh, saya ikut dakwah, saya keluar intikoli ataupun makomi 40 hari 4 bulan, 3 hari jolah 1 jolah 2, musyawarah harian 2,5 jam, taklim harian, masturat, semuanya itu agenda yang utama adalah merubah keyakinan. Insyaallah bersedia tidak? Merubah keyakinan, ini agenda utama. Karena kita sejak lahir sudah dijejali hati kita itu dengan makhluk dan makhluk. Dari sejak kita lahir itu kita sudah dibiasakan dengan peranan selain Allah, ghairullah dalam kehidupan kita. Yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita bicarakan, keseharian kita itu yang ada adalah peranan makhluk. Peranan nasi bagaimana mengenyangkan kita, peranan minum bagaimana menghilangkan haus kita, peranan obat bagaimana menyembuhkan kita, peranan dokter bagaimana merawat kita, peranan olahraga bagaimana menyehatkan kita, peranan itu. Sampai suatu ketika Al-Azhar Mesir itu mengadakan satu survei. Dia bikin satu pamflet untuk diisi, disebarkan sejauh mana peranan Allah itu ada dalam kehidupan. Jadi hasilnya adalah hampir 99% manusia itu tidak merasakan peranan Allah dalam kehidupan. Al-Azhar nih mengadakan penelitian sampai di mana orang itu merasakan peranan Allah. Saya sehat walafiat karena saya makan sehat, minum sehat. Saya biasa pintar karena saya belajar. Saya bisa begini karena saya begini, saya bisa itu karena saya begini. Lalu peran Allahnya di mana? Saya bisa berpergian dari ke sini karena saya punya kendaraan. Saya punya anak karena saya punya istri. Jadi dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, terus saja begitu hadirin. Dari kita bangun sampai tidur lagi itu peranan makhluk aja yang ada. Ini yang harus kita rubah. Agenda pertama tuh ini nih. La ilaha illallah. Maka tidak ada lagi caranya kecuali apa? Besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Allah, lagi dan lagi besarkan Allah. Bapak-bapak keluar 1 tahun, bapak-bapak keluar 4 bulan, negeri jauh jalan kaki. Tapi hari-hari tidak bicarakan Allah, tidak akan masuk Allah ke dalam hati. Enggak akan masuk. Ada orang keluar 4 bulan itu senengnya sama zikir. Zikir. Ada yang senengnya dengan baca Quran. Ada yang senengnya khidmat. Ada yang senengnya khidmat. Ditunjuk khidmat, gak khidmat, dia mah khidmat. Ini yang seperti ini bukan tempatnya di dalam tabligh yang kayak begini nih Pak. Jadi kalau ada orang dia keluar senengnya dia hanya masak saja, antum harusnya masuk ke sekolah perhotelan, bukan ke jamaah khuruj. Salah alamat. Kalau mau pinter masak itu masuknya ke perhotelan atau ke kursus masak. Ada orang senengnya ngapal Quran, mau mulai ini loh, dia ngapal Quran. Diajak khusus nggak mau, diajak ini saya belum selesai nih, sehari saya harus 5 juz, 10 juz. Antum salah, harusnya masuk ke sekolah tahfiz.
Ada yang senangnya apa? Ngurut bekam. Wah, jamaah semua diurut. Antum salah masuk gitu. Harusnya masuk ke klinik bekam ini, teman-teman. Bukan tablik ini, bukan. Dalam kerja dakwah ini harus kita perbanyak dakwah. Di situ satu-satunya jalan yang paling mujarab untuk apa? Merubah iman, merubah keyakinan. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Kamu betul-betul banyak qawlan sadida, bicarakan kebaikan, bicarakan Allah, bicarakan akhirat, bicarakan surga, bicarakan neraka, bicarakan pahala, bicarakan siksa. Yuslih lakum, kamu akan berubah. Kamu akan berubah, yakin kamu akan berubah. Dengan apa? Dakwah ilallah. Berubah yakin, bicara Allah. Ini asbab perubahan yang paling besar itu Allah letakkan di dalam dakwah. Beda jauh, Pak. Berbeda dengan amalan lain. Oke, amalan lain kita bisa berubah juga. Amalan lain kita bisa dapat hidayah, tapi tidak ada yang semujarab, sehebat, sedahsyat dakwah ilallah. Bapak-bapak, dalam sehari nih ya, dalam sehari baca Quran 10 juz, bahkan 30 juz sehari. Sholat 1000 rakaat, atau bersedekah 10 miliar. Bandingkan dengan Bapak sehari semalam Bapak berdakwah 25 majelis. Mana yang naikkan iman? Mana yang naikkan iman? Sholat 1000 rakaat, baca Quran sampai 30 juz sehari, bersedekah kita 10 miliar, atau kita berdakwah 25 majelis. Penaikan imannya jauh, Pak. Dakwah itu kalau kita 1 kali majelis, 2 kali majelis, 3 kali majelis, itu sudah kayak motor GP. Kalau 25 majelis udah kayak F1 lah, Formula 1. Iman kita tuh naik betul-betul. Makanya kenapa orang-orang di Pakistan itu jos-jos hari-hari dakwah. Hari-hari dakwah. Ada mutarjim, tidak ada mutarjim, ada dalil, tidak ada dalil, ngerti atau tidak ngerti, dakwah aja mereka itu. Ajib orang Pakistan itu. Orang Postol sama orang Sunda ngobrol, kelihatan nyambung, padahal nggak pada ngerti itu. Orang ikhtilat tuh, Pak, di Rewit tuh kan ada orang ikhtilat tuh, keliling dari apa, bistar ke bistar tuh kan, dari tempat tidur ke tempat tidur itu. Kadang-kadang orang mana, saya mau dakwah, ya silakan. Bahasa apa saja pokoknya mereka dakwah. Tapi itu memang yang merubah keyakinan itu, Pak. Tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi. Dan ini agenda pertama. Sehingga kenapa asas kita di dalam makomi itu 2,5 jam. Oke lah, 2,5 jam tuh nggak perlu ngurut kita, oh tetangga ini satu-satu rumah satu. Asalkan kita jaga dakwah saja, insya Allah akan banyak taskilan baru kita dapatkan. Betul. Dakwah. Jangan sampai orang di sebelah kita, duduk bersama kita, tidak mendapatkan manfaat dakwah dari kita. Maulana Ilyas itu berapa kali diceritakan sangat bersedih kalau ada orang berkunjung yang beliau tidak sempat dakwahi. Sedih. Ya Allah, saya belum sempat menyampaikan dakwah kepada dia. Dakwah itu bukan manfaat untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Kita sendiri berubah. Yuslih lakum, kamunya akan diislah oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Kitanya nih yang dakwah. Mas Turot, kadang-kadang kita keluar 3 hari, 40 hari, oke lah 3 hari itu orang-orang baru kan. Biasanya kalau Mas Turot 3 hari itu harus banyak orang lamanya, Pak. Kalau 5 pasang 3:2, yang lama 3, yang barunya 2. Kalau 7 pasang 5 yang lama, 2 yang baru. Jangan 5 yang baru, 2 yang lama, kalah nanti orang lamanya.
Harusnya suasana dakwah jadi suasana ngobrol tentang emas. Iya. Beda kalau laki-laki 2 orang lama bawa 8 orang baru. Kalau masturat tidak, orang lama yang harus banyak. Kalau 3 hari oke lah, kita masih ada ini ada itu dan sebagainya. Tapi kalau jamaah masturat 15 hari 40 hari itu sudah dakwah, terus. Kalau masturat tidak dibiasakan dakwah Allah, akhirat, surga, neraka, pahala, siksa, nanti ngobrolnya yang lain. Maka kalau kita mulakot itu tanyanya itu, hari ini kamu berapa kali dakwah? Dakwah penting. Itu merubah, sangat merubah. Insyaallah bersedia hadir. Kita ingin hati kita ini murni kepada Allah, bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kita dulu kita pernah begini, yakin pada ya makhluk, yakin pada gairullah, hilang. Kita hilangkan. Enggak terkesan. Mulai kita ini jangan terkesan dengan makhluk. Godaannya tuh apa dalam tabligh itu? Godaan dalam tabligh ini orang-orang khawas dan berpangkat. Masuk tablighnya bagus mereka itu. Tapi yang dibawa oleh mereka itu yang goda kita itu. Kenapa Maulana Ilyas itu memulai usaha dakwah itu di Mewat? Mewat itu bisa dikatakan negeri para bajingan. Tempatnya perompak, perampok, pencuri, pembunuh. Mereka biasa disewa. Tentara-tentara Inggris itu suka nyewa orang-orang Mewat memang untuk membunuh, untuk ini dan sebagainya. Kan ada Saharanpur, tempat santri. Ada Aligarh, tempat orang-orang profesional. Ada Delhi, tempat orang-orang khawas, kaya raya. Kenapa kok yang dipilih dakwahnya di Mewat? Kenapa nggak perginya itu dakwahnya ke Saharanpur, Deoban, yang sudah ada pondok-pondok pesantren? Kenapa tiba mulai dakwahnya di Aligarh itu yang banyak insinyur, profesor, dokter dan sebagainya? Ajib, kenapa dipilih Mewat? Mewat hadirin orang memang Mewat itu bisa dikatakan orang yang cuek. Ahli mujahadah, ahli nangis, tahan banting, dan tidak pernah tergiur itu dengan namanya orang kaya apa nggak takut, sama pejabat nggak takut, nggak ada kesan. Mereka tuh bodohnya bodoh bener. Sampai mereka pergi ke Amerika itu dikurung di satu ruangan, dinyalakan kipas ini, saking orang bencinya itu sama mereka. Musim dingin, mereka nggak tahu ini kipas dimatiinnya gimana. Orang terbelakang sekali, mereka nggak kenal benda itu, makhluk itu, mereka nggak begitu itu, sehingga mudah Allah masuk itu. Orang Mewat itu kalau sudah merengek kepada Allah itu seperti anak kepada ibunya minta mainan. Jadi Allah pilih orang-orang yang memang tidak ada dunia, orang-orang yang biasa tawakal, orang-orang yang biasa bergantung pada Allah. Pagi makan, siang nggak tahu makan apa. Siang makan nggak tahu malam makan apa. Kalau kita kan lain. Hari ini makan, besok makan siapa kita? Siapa yang bahkan kita makan? Makan di mana? Hari ini makan di sini, besok makan di mana kita? Udah lain. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, godaan yang paling besar itu. Datangnya ahli-ahli dunia dengan dunia mereka.
Makanya kalau ada artis, ada pejabat, ada orang kaya, itu dikerubungi biasanya. Ada yang mijat kakinya, mijat ininya, mijat itunya, sendal ada yang bawain, pintu dibukakan, masa. Lihat di sana di Pakistan, jenderal-jenderal, mukimin itu, bos-bos, direktur, bawa baju 3. Profesor Nadir Ali Khan itu anak gubernur, bapaknya itu gubernur besar, anaknya dokter pribadi Maulana Inamul Hasan. Masuk ke rumah dia tuh di komplek gubernur, di komplek kementerian. Rumahnya mungkin 5-6 kali masjid ini. Rumahnya segini nih ruang tamunya aja, segini nih ruang tamunya saja. Profesor Nadir Ali Khan, saya datang, langsung masuk. Saya lihat rumahnya, satu pun nggak ada, lemari nggak ada, sofa nggak ada, meja nggak ada, apapun nggak ada, polos saja, putih, nggak ada benda sedikit pun. Lalu duduk, ada satu karpet untuk satu kotak gitu ya, box. Dibilang, inilah harta saya. Ini harta saya cuma itu. 3 helai baju musim dingin, 3 helai baju musim panas, sama sarung. Itu saja. Kalau ditenteng pakai tas ke kemana-mana ya gitulah, kayak tas kresek gitu. Ini harta saya sudah. Benda, makhluk, apa semua ini betul-betul belajar kita tinggalkan, terutama dalam keyakinan kita nih. Tinggalkan aja dulu keterkaitan kita, walaupun masih nempel di kita, nggak apa-apa lah di kaki, tapi jangan di hati. Nggak apa-apa lah di tangan, jangan sampai di hati. Insya Allah bersedia hati. Itu yang pertama, rubah keyakinan. Yang keduanya, rubah gaya hidup kita. Nah ini nih, ini agak susah nih, rubah gaya hidup kita. Karena kita hidup itu, Masya Allah nggak tahu kita gayanya siapa yang kita tiru. Sampai sekarang kadang-kadang kita nggak sadar gaya siapa yang kita tiru. Kita ingin supaya dalam hidup kita ini, melalui usaha dakwah ini, kita mempunyai kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang betul-betul di sana ada rahmat. Tidak lain tidak bukan adalah kehidupan meniru baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan sunnah itu ada dalam kehidupan kita? Muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita, semua di dalam kehidupan itu berubah kita. Hadirin, ini bukan mudah. Merubah kehidupan itu bukan mudah. Dulu saya keluar ke satu tempat di bukit di luar negeri. Di bukit itu pemandangannya indah, bagus. Ke bawah saya lihat ada satu villa, warnanya putih, besar, mungkin 10 lipat kali masjid ini lah, besar, dengan benteng-bentengnya gitu. Saya tanya, itu apa? Orang tempatan, itu rumah. Rumah kok segede gitu? Saya pikir rumah sakit atau sekolah atau apalah. Bagus, indah, putih, di tengah bukit gitu kan. Pemandangannya tuh asri banget, indah banget. Rumah, betul rumah. Rumah siapa? Dia sebut nama. Di luar negeri itu nama tuh menentukan Muslim apa bukan. Kalau di sini kan kadang-kadang nama Roni ini Islam apa bukan. Dulu diajari kita Budi terus. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Sampai sekarang kita nggak tahu
Ibunya Budi itu namanya siapa? Bapaknya Budi namanya siapa? Sampai sekarang kita nggak tahu tuh. Diajari terus, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nggak tahu Bapak Budi itu sama namanya. Ini Muslim bukan Ibu Budi nih. Ini kan masalahnya. Diajarinya itu, Bapak pergi ke kantor, Ibu pergi ke pasar. Kalau di luar negeri enggak. Nama itu menentukan. Dia sebut nama Muslim. Berarti Muslim dong? Iya Muslim katanya. Oh, ayo kita khususin silaturahmi ke sana. Oh jangan. Kenapa nggak boleh? Nggak usah. Ayo kita khususin silaturahmi. Jangan Ustaz, jangan. Akhirnya dikorek-korek, ceritalah dia. Ini Ustaz, ini memang orang Muslim. Dia itu kerjaannya suka ngumpulin bayi. Itu negeri terbesar banyak aborsi. Jadi bayi-bayi itu dikumpulin sama dia. Kadang-kadang beli di rumah sakit, kadang-kadang dapat dari pemulung-pemulung. Pokoknya siapa yang menemukan bayi itu kasih ke dia, dibeli sama dia. Kemudian dia akan suntik mati. Dia akan suntik, dia bedel itu, isi perutnya itu lalu dimasukkan heroin. Dulu zamannya heroin. Ini heroin morfin ini akan dia seludupkan ke seluruh dunia melalui bayi-bayi itu, macam-macam dia. Kadang-kadang melalui orang pura-pura buntung, dia bikin kaki palsu, di dalamnya ada ini dibelek ini apa betis, paha diisi dengan morfin, diisi dengan heroin. Bisa kejam banget. Orang Islam. Dan dia punya sindikat itu wah, besar sekali. Makin penasaran, ayo kita khususi. Jangan, ini orang Islam ini. Datanglah kita. Baru di gerbangnya dikiranya minta sumbangan kan, diusir 2 kali 3 kali, yang keempat kali akhirnya kita masuk. Ada apa? Mau minta sumbangan? Enggak minta sumbangan. Kita Muslim, sama-sama Muslim. Oh ya saya Muslim. Tapi mohon maaf saya itu nggak pernah tahu apa itu Islam. Oh, ini nih kita dipertemukan nih. Ngobrol lah tentang Islam. Teng. Kita punya Allah tuh bagaimana? Kita punya Nabi tuh bagaimana? Kita punya janji-janji di surga nanti bagaimana? Yang enak-enak aja lah. Maka dia bilang, Islam sebagus itu ya? Ya Islam ini bagus ini. Nangis dia. Langsung dia panggil istrinya. Istrinya bule, bekas WTS, bekas wanita tunasusila, bekas pelacur. Istrinya tuh bule. Ya pakai bikini. Kita kan pura-pura tunduk pandangan kan, tahu pakai bikini segala. Sini kamu dengarkan. Langsung dengarkan. Kita bicara lagi Islam, bicara ini. Saat itu juga istrinya masuk Islam. Kemudian dia keluar, ikut ke jamaah, ikut ke Pakistan. Dia punya anak, namanya sama, Abdurrahman Abdurrahim, kayak saya adik saya Abdurrahim. Udah saya keluar, udah sekian lama, Masya Allah. Sekarang Abdurrahman Abdurrahim ini jadi hafiz Quran, jadi alim, lulus dari Raiwin. Itu markas besar karena narkobanya itu sekarang jadi madrasah besar, Darul Ulum. Masya Allah. Dua-duanya sudah meninggal, suami istri ini sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Saya bilang dari rahim seorang pelacur bisa melahirkan alim hafiz, bisa berubah seperti itu, meninggal dalam husnul khotimah, semua berubah, keluarga dia, rumah dia, semuanya berubah. Jadi yang tadinya suara anjing, suara macam-macam, sekarang suara Al-Quran. Ini perubahan gaya hidup. Perubahan hidup itu mahal hati. Kita mesti ada pengorbanan. Mau bawa kehidupan sunnah, merubah kehidupan jahiliyah itu nggak mudah. Kadang-kadang kita siap, istri kita nggak siap.
Kadang-kadang kita dengan istri siap, orang tua kita nggak siap. Kamu apa-apaan? Kan begitu. Istri pakai cadar, orang tua nggak setuju, mertua nggak setuju, lingkungan nggak setuju. Ada saja masalah. Tapi target kita ini bagaimana hayatan thayyibah ada dalam kehidupan kita. Kehidupan sunnah itu ada dalam kehidupan kita. Melawan arus, mau nggak mau. Ketika kehidupan cara Yahudi, kehidupan cara Nasrani, kehidupan gairul Muslim itu di tengah kita merajalela, kita mau bangkit dengan cara Islam. Itu perjuangan. Maksud saya bukan kehidupan yang kita hanya sekedar rumah tangga, bukan. Bisnis kita bagaimana? Di pasar kita, pekerjaan kita bagaimana? Saya dengar di sini banyak ASN, banyak polisi, banyak ini. Itu kan, masya Allah, harus cukur janggut, betul tidak? Kalau di Pakistan boleh jaga janggut, ya harus cukur janggut, harus ini. Ya terpaksa kita ini mau ikut mereka juga, gitu kan? Mau nggak mau. Tapi perubahan ini mesti ada. Ini yang kita mau perjuangkan, keluar kita makomi, keluar kita intikol itu seperti itu. Sehingga kehidupan kita dari pagi sampai pagi lagi, dari kita ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berubah menjadi gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sih. Coba. Yang kaya raya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya raya nih, miliarder Abu Bakar As-Siddiq. Di satu sisi lagi, di situ ada Bilal bin Rabah, ada Khabbab bin Al-Arat, ada Sumayyah, ada Yasir, orang-orang miskin, orang-orang kere. Yang ini orang-orang atas, high class, dibawa oleh Nabi dalam kehidupan yang sama. Bayangkan, yang ini turun, yang ini naik, derajat Islam. Sehingga nggak ada beda itu kehidupan, semuanya sama kehidupan mereka itu, kehidupan sunnah Nabi SAW. Antara pejabat yang jadi gubernur, antara rakyat yang menjadi orang biasa, sama levelnya, sama rumahnya, sama ininya, gaya hidupnya sama. Disatukan oleh sunnah Nabi SAW. Ada nggak cara makannya beda? Di zaman sahabat, ada tidak yang cara makannya beda? Yang satu di meja makan dengan sombong, dengan gagah, yang satu di bawah dengan tangan, dengan semua dengan takbir. Ada nggak seragamnya beda? Yang itu pakai jas, pakai dasi, yang ini compang camping tambalan, ada nggak? Zaman sahabat semua di level yang sama. Bahkan bisa jadi orang-orang atasnya, pejabat-pejabatnya, gubernur-gubernurnya bertambal-tambal baju mereka. Kadang makan, kadang tidak. Rumah-rumah mereka kosong, tidak ada barang. Kita sudah sering dengar. Sa'id bin Zubair, Sa'id radhiyallahu anhu, bagaimana Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Berubah gaya hidup, dibawa ke level yang sama itu. Maka kartun kalau masih ada kepentingan-kepentingan duniawi kadang-kadang lain nanti. Tambah lama jadi kartun malah tambah mewah hidupnya. Ini apa yang dicari? Bukan itu, hadirin, bukan itu. Kehidupan ini semakin kita berkorban, semakin sadegi. Kemarin disebutkan kesederhanaan itu. Karena kesederhanaan adalah level gaya hidup yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang atas bisa ini turun, yang bawah pun bisa naik. Levelnya itu level yang pertengahan. Sadgi, kesederhanaan. Dan itu adalah pintu asas bagi yang hak, itu sadgi. Kalau sudah mulai keluar dari sadgi, nanti itu ada fashion. Ini fashion ini dasar kebatilan. Pengen model-model fashion kan begitu Pak, model-model ini. Jubah sih jubah, tapi pengen yang ada, masya Allah, dikasih pangkat sini, kasih label. Kalau bisa bintang 5, sini, masya Allah, kasih kupu-kupu, kasih ini. Ya, semakin sekarang jubah-jubah tuh dengan model-model yang macam-macam ya.
sadis saja. Masa itu jangankan itu apa namanya bordel tak, nggak suka masa itu, nggak suka, sadis aja. Nggak ada corak-corak ini macam-macam. Ini gaya hidup. Kelihatannya biasa, tapi gaya hidup itu menentukan. Dan ini yang kita mau rubah. Insya Allah bersedia aja. Nggak ada kesombongan tuh, nggak ada kita tuh. Baik dalam keseharian, akhlak kita, muamalah, muasyarah kita. Sehingga ketika kita berubah dengan tabligh itu, kita jadi ingat saya ini siapa, kan begitu. Saya ini siapa? Apa yang mau ditonjolkan dengan tabligh ini? Kuasa? Enggak bisa. Di sini tidak ada keamiran, kekayaan, enggak ada di sini. Bukan kekayaan yang menentukan. Oh ini markas ini saya nyumbang, saya yang bantu, ini listriknya saya yang bayar, ini airnya saya yang bayar. Model-model kayak gitu tuh cukup diem, gak usah ngomong. Pengorbanan kita itu tidak diketahui orang, sembunyi-sembunyi kita, bukannya wah dibuka-buka. Makanya tidak ada di markas-markas itu kumpulan-kumpulan uang tuh di kita juga nggak boleh. Baik di markas, baik di halaqah, nggak ada gelar sorban, nggak boleh. Markas bawa sendiri, asasnya itu bawa sendiri. Makanya kalau kita munas juga di Jakarta itu bayar. Kemarin di Magelang bayar. Di dunia ini yang boleh gratis makan itu hanya 3. Markas kita di Raiwin, kemudian di Bangladesh, dan di India markas kita. Itu saja sudah. Boleh makan gratis. Kenapa? Karena kita belajar ada sifat kita mau berkorban, pengen uang kita dipakai, pengen harta kita dipakai untuk agama. Ada semangat seperti itu. Jangan ada semangat pengen ditraktir orang, pengen ditraktir orang, ngajak orang makan di restoran, Masya Allah. Tapi pas bayar dia pergi duluan. Ini pengen ditraktir orang namanya. Jangan begitu. Makanya usaha masing-masing kita bawa mengatakan masing-masing beda, sangat jauh berbeda. Nah ini kehidupan seperti itu kita bawa dalam kehidupan kita, rumah tangga, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita. Nggak ada kita ini menyombongkan pangkat, menyombongkan kekayaan, menyombongkan senioritas. Saya orang lama. Yang merusak usaha dakwah itu adalah tahazub, ta'asub, gulu, gurur. Tahazub ini golongan, gengnya anu nih. Oh, kamu ikut geng siapa? Saya geng topi hitam. Kamu geng mana? Saya geng jubah merah. Wih, di markas mantep juga Pak. Dulu di Malaysia ada tuh tahajud ya, disebutnya jamaah jubah merah. Pernah dengar nggak itu? Tahun 90-an jamaah jubah merah. Mereka itu memang Masya Allah wali-wali Allah, malaikat mereka itu. Kemana-mana jalan kaki, 4 bulan jalan kaki. Tawakal orangnya, yakin sama Allah. Tapi mereka jalan kaki itu karena mereka merasa kita ini semua milik Allah, semua adalah milik Allah, kembali ke Allah, harta Allah, punya Allah. Nemu ayam di jalan, sikat, punya Allah. Ada mangga di jalan, sikat, punya Allah. Semuanya punya Allah. Ini geng jubah merah dulu di Malaysia. Tapi memang ajib mereka itu. Nah ini tahajud, namanya tahajud. Golongan-golongan, ya, geng-geng gitu nggak boleh di dalam tabligh ini, ngerusak. Ya. Kamu orangnya siapa? Kamu orangnya ini. Kamu orangnya siapa? Orang. Kita ini tabligh lah sudah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi. Singkirkan tuh kita ini. Oh, saya apalagi satu halaqah 2 geng. Satu markas 2 geng,
Ya Allah ya Rahman, apa yang dicari itu kan? Nanti ada ta'assub itu kalau udah ta'assub sudah mulai personal tuh. Kalau ta'assub itu dia sudah mengagungkan kultus, jadinya kultus. Nah, ketokohan. Oh, ini tokoh saya. Ini tokoh saya. Ini kalau dia bayan itu, wah itu kipasku sampai goyang. Aduh, hebat dia, ini tokoh saya. Itu ta'assub itu sudah. Itu ta'assub. Nggak boleh ta'assub dia, Pak. Kenapa Khalid bin Walid diberhentikan di zaman Umar? Takut orang ta'assub sama dia. Takut ta'assub. Jadi takut dikhawatirkan oleh Umar. Karena setiap Khalid bin Walid jadi panglima pasti menang. Sehingga orang jangan sampai keyakinan, oh kalau Khalid pasti menang, kalau Khalid pasti menang. Ini yang nggak mau oleh Umar, ini ta'assub seperti ini nih. Dicoret nama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu jadi panglima, supaya menjaga keyakinan. Nggak boleh ta'assub itu. Mulana Tariq Jamil pernah dilarang bayan betul-betul karena orang ta'assub sama bayan dia. Kalau bayannya Mulana Tariq Jamil itu sampai masyarakat larang, tidak boleh bayan lagi, tidak boleh bayan di markas, tidak boleh bayan di istimewa karena ta'assub ini merusak ketokohan seseorang. Bagaimana dia kita ini betul-betul ta'assub sama si A nih, padahal fesalat B, fesalatnya B, tapi walaupun fesalatnya B tetap aja harus A yang memutuskan. Nggak boleh, nggak boleh di sini, nggak boleh. Mohon maaf ya. Kalau di gangster boleh, mafia boleh, tapi di sini kan tidak ada. Kita ini jamaah, kita ini umat Nabi ya. Kita umat Nabi, makanya tidak ada seragam, nggak boleh ada seragam kita. Binrang mau bikin seragam sendiri, karbon-karbonnya nggak boleh di sini. Ya, janggut semua dicat, masya Allah, warna hijau, nggak boleh Pak. Itu namanya ta'assub, tahajub, itu nggak boleh. Ini ngerusak tablik. Tablik itu umumiat bebas, baju bebas, sorban bebas, janggut bebas, siapa aja kita. Intinya itu musyawarah. Intinya apa? Musyawarah. Cerita-cerita tahajud, ta'assub ini bukan omong kosong Pak, pernah terjadi. Di Indonesia pernah, di Malaysia pernah, di negeri-negeri lain itu pernah. Dalam tabligh ada tahajud, golongan-golongan, dan juga ada ta'assub. Itu banyak di dalam tabligh terjadi. Ini godaan yang merusak, sehingga terjadi kita ikhtilaf sekarang SA sama MS pun gara-gara itu juga. Kita nggak ada ta'assub. Apa kita ta'assub kepada Haji Sapa, Haji Abdul Wahab? Enggak, beliau meninggal, jalan terus kerja. Kita tidak menokohkan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Zakaria ataupun Haji Abdul Wahab Sab, enggak. Kita ta'assub itu kepada kerja ini. Kita tahajud itu kepada kerja ini. Selalu bersedia Pak ya? Nggak ada ikatan saya ini dengan siapapun. Saya ikut tabligh karena Allah. Mau dia yang naskil saya udah berubah, yang nggak ada urusan saya. Saya kerja karena Allah. Saya dakwah ini karena Allah. Makanya dalam aturan kita fesalat markas itu berubah-ubah di seluruh dunia sekarang ini. Baik para masyayikh, kita punya masyayikh surah alami itu berubah-ubah, berganti-ganti. Di kita sekarang juga berganti-ganti. Kita fesalat surah kita ada 4 berganti-ganti. Tapi untuk daerah-daerah, seluruh Indonesia tidak boleh ada nama, tidak boleh ada jumlah. Tidak boleh ada nama, tidak ada boleh jumlah. Fesalat berganti-ganti, tinggal disepakati. Ini misalkan kita punya markas, kita lihatlah siapa yang munasib memenuhi syarat untuk jadi fesalat. Itu kan nampak, kelihatan, alami, kelihatan. Gak mungkin lah kita milih orang yang 3 hari.
Ya, nggak mungkin kita milih orang yang bukan fikirman. Pasti kita akan memilih orang yang munasib, orang 4 bulan, nyambung dengan markas, ada fikir dakwah, fikir tazkir, fikir takazah. Kadang-kadang fikir ini menentukan, Pak. Ya, fesalat tapi pikirnya proyek itu bahaya, Pak. Bahaya itu. Fesalat itu pikirnya fikir takazah. Ini takazah kita ini berapa jamaah nih negeri jauh yang belum. Nah, ini nih fikir ini yang diperlukan. Ya, apalagi pikirnya kawin lagi, wah lebih bahaya lagi. Ini nggak usah ditiru itu. Jangan dulu dipilih lah itu nanti. Ya. Ini fikir menentukan nih. Fikir betul-betul fesalat ini menentukan fikirnya apa dia nih. Jangan sembarang milih fesalat. Betul-betul yang nyambung. Fikirnya takazah. Dari mulai musyawarah halaqah, musyawarah muhala, kita musyawarah markas. Bukan sekedar orang lama saja, tapi betul-betul yang pikirnya itu. Tahu mansyah, kehendak masya itu apa, kehendak syuro itu apa, kehendak kerja ini itu apa. Dia ngerti itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak boleh orang politik. Apalagi tukang kampanye. Jubir itu apa? Jurkam. Disebut jurkam, partai misalkan. Yang aktif di partai secara praktik. Itu bukan kata kami nih, kata Mas Syekh. Orang yang aktif dalam politik tidak boleh jadi masalah. Yang selebihnya kita ngerti sendirilah mana yang pantas, mana yang tidak tuh. Tinggal disepakati. Oh, kalau di provinsi ini yang pantas jadi fesalat nih fulan. Mungkin nggak banyak. Ya mungkin 10 orang, mungkin 8 orang, mungkin 7 orang, siapa saja silakan. Tapi tidak diputus, tidak dilegalkan, tidak dilantik. Oh harus segini, namanya harus gini. Berbahaya itu. Berbahaya. Kadang-kadang nama sudah tertulis nih si fulan Andi Abdurrahman sebagai pesalat. Gak taunya na'udzubillah summa na'udzubillah berapa tahun kemudian lemah. Tapi karena dia namanya sudah tertulis harus jadi pesalat dalam keadaan dia sudah gak nyambung sama kerja dalam keadaan ini. Nah ini yang susah. Dia kan pesalat punya hak untuk jadi, enggak. Kita nih ngikutin irama dalam tabligh itu sesuai dengan imannya, pengorbanannya. Kalau dia lagi naik pengorbanannya, Allah yang angkat dia jadi pesalat. Kalau yang turun ya turun. Allah. Namanya manusiawi, orang turun tuh Pak. Lemah iman tuh manusiawi. Saya kalau nemui kartun-kartun yang lagi lemah, lagi parkir, lagi gitu tuh, Ustadz saya lagi lemah, nggak apa-apa. Nikmati saja lemahnya antum. Tapi jangan lama-lama, saya bilang. Tapi jangan lama-lama. Ya. Kalau sudah capek lemahnya, cepat aktif lagi. Manusiawi lah lemah, Pak. Jangan malah dicela, dimarahi. Orang yang lemah kok. Lemah itu kan dari Allah juga. Biarkan saja. Nikmati saja, antum lemah nikmati. Tapi jangan lama-lama, saya bilang kan. Besok bisa keluar gitu. Taskil juga gitu. Enak orang itu Pak. Jadi nggak apa-apa kita ini kan lemah, orang lagi lemah kok gitu. Jangan dipaksa-paksa jadi pesalat nanti. Nah orang lagi mikir, lagi nyambung pikirnya, nah itulah pesalat. Maka tidak ada nama, tidak ada jumlah. Baik provinsi, markas, mana lagi tuh, halaqah, daerah, apa-apa itu semua begitu. Ya di semuanya, kita ini di semua provinsi, 38 provinsi semuanya ketetapannya begitu. Tidak ada nama. Seperti kami di Jawa Barat, saya Pak Abu, udah ngerti dengan sendirinya, nggak ada nama yang dituntut, tapi kita sudah, kalau nggak saya ya Pak Abu, Pak Siswanto, Maulana Harun, siapa Pak Abdullah Awang, misalkan di Jawa Barat ya itu saja. Ya memang karena yang biasa bawa musyawarah provinsi yang pantasnya itu gitu kan. Alami saja, alami. Nggak perlu ada SK pengangkatan gitu. Ini nanti tahajud lagi nanti ini, masya Allah.
SK nomor ini, nomor itu. Insyaallah bersedia Pak ya? Ini kerja ini memang lain Pak, kerja ini lain kerja ini. Betul-betul kerja hati. Kita merubah gaya-gaya politik, gaya-gaya nasional, gaya-gaya kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah kepemimpinan, masalah jumidar, masalah fesalat dan sebagainya. Samalah kita, tidak ada yang beda. Semua tertib ini surah alami semuanya seperti itu. Kalau pengen rubah dari itu ya keluar dari surah alami kan. Tuh, mau jadi amir misalkan, ya silakan itu. Ada orang ditanya sama mana saat kamu mau jadi surah nggak? Oh mau. Itu memang tempatnya di sana itu. Kalau mau jadi amir ya begitu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini perubahan. Yang terakhir ada perubahan perasaan kita. Perasaan kita yang selama ini, saya TNI, saya ASN, saya pedagang, saya petani, saya pengangguran, rubah menjadi saya ini dai Allah Subhanahu wa taala. Udah belum hadirin? Udah belum nih? Udah berubah belum? Ragu-ragu kan? Astagfirullahaladzim. Ini coba lihat pemimpin jumidar daerah masih ditanya udah berubah belum perasaan jadi dai itu? Harus ada ini Pak, saya ini dai Allah. Perasaan saya itu ASN, saya ini guru, saya ini petani, saya ini pedagang, pebisnis, saya ini hilangkan. Ganti dirubah dengan saya ini sebagai dai Allah. Ini penting perasaan. Sehingga kalau kita merasa dai itu 2,5 jam gampang, taklim harian mudah, 3 hari apalagi. Kita mau tambah masa 5 hari sebulan, oke. Diajak lagi 7 hari sebulan, boleh. 10 hari setiap bulan, siap. 4 bulan setiap tahunnya, oh kita nggak ketinggalan Pak. Seperti itu kalau perasaan dai Allah itu. Kadang-kadang kita kalau sudah dikasih takajat dakwah malah kita lari, ini bukan dai. Kalau di daftar rumah yang siap masturat, ada berapa rumah. Begitu ditakajakan ada jamaah masturat, nggak ada yang ngaco. Ini bahaya Pak. Siap kita nih, rumah dai, kita diri kita sebagai dai, tak aja kemanapun, insya Allah siap. Walaupun begitu dengan musyawarah, walaupun seperti itu dengan musyawarah. Ini fungsi musyawarah ini ajib ini Pak. Segala apa kita ini selalu dengan musyawarah. Nggak bisa diselesaikan, bawa ke yang atas. Dari muhalah kalau pernah kita ke provinsi, kalau nggak provinsi kita ke surau, kita tanya, selalu tanya. Selalu tanya itu penting, karena kita ini dai. Coba Bapak sebentar, ketika kita keluar, ketika kita 3 hari, 4 hari, 4 bulan, terasa ringan nggak Pak? Hidup itu terasa ringan nggak? Ringan. Tapi begitu kita pulang, hidup itu terasa berat nggak? Berat. Bedanya kenapa? Karena ketika kita keluar tuh semua hidup kita 24 jam dimusyawarahkan. Betul tidak? Mau ke WC izin. Mau ke WC izin Pak. Di rumah ada nggak istri kita mau ke WC izin Mir? Anak kita Pak, anak kita ya mau ke WC izin Mir. Nggak ada Pak. Makanya kenapa? Orang lagi keluar tuh hidupnya tenang, ringan, enak. Masalahnya kalau orang keluar tuh tambah gemuk, karena nggak ada pikiran lagi. Dia bebas aja, soalnya udah dimusyawarahkan. 24 jam hidup dia tuh sudah dimusyawarahkan semuanya. Pada subuh apa, jam 9 apa, nanti duhur apa, asar apa, maghrib apa, isya apa, sudah selesai semuanya. Sampai pagi lagi sudah selesai beres. Coba mau ketemu siapa udah dimusyawarahkan, mau kemana dimusyawarahkan. Itu nikmatnya musyawarah tuh di situ. Maka hidup kita ketika keluar tuh berkah banget. Beda dengan di rumah itu mumet kita itu.
Kadang-kadang kita nggak tahu istri kemana, anak kemana, Masya Allah. Nggak izin, nggak apa. Tiba-tiba pesanan online banyak, tagihan Shopee, tagihan ini. Siapa yang ngasih izin ini? Kan begitu Pak. Ya Allah ya Rahman, gitu kan. Ini masalah ini. Maka berkat musyawarah lah hidup kita ini menjadi toyi Pak. Nah, kalau kita di rumah musyawarah, di muhala kita taat musyawarah, di halaqah taat musyawarah, kita apa-apa kita bertanya, apa-apa kita bertanya. Insyaallah Pak ya, kita bertanya. Sehingga kita nih dalam hidup nih, kata Maulana Zubair, ada 5 yang kita jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama, harus kita betul-betul pegang ini nih. Yang pertama banget, orang yang kuat imannya. Kita harus berteman dengan dia. Kalau bisa di kumpulan nama itu di handphone kita tuh, ini nomor yang pertama nih. Kalau darurat iman kita lemah nih, yang dipanggil dia. Berteman dengan dia, iman yang kuat. Karena suatu saat ketika kita iman lemah, dia akan ingat kita, dia akan nolong kita. Ini betul-betul harus ada. Berteman dengan orang yang kuat iman. Kita bisa lihatlah di antara muhala kita, halaqah kita, siapa yang kuat iman ya. Sehingga kalau kita lagi tersungkur iman kita, dia akan menyelamatkan kita. Kita berteman dengan mereka. Yang kedua, ulama. Kita mesti ada dekat dengan ulama. Bukan ulama secara umum, tapi ulama secara personal. Harus ada kita namanya guru mursyid kita, yang dalam segala hal kita bertanya, minta petunjuk. Bagusnya kargon. Ulama-ulama banyak, ada lulusan Pakistan, lulusan ini, lulusan itu. Kita jangan sampai masalah kita, kata Maulana Zubair, rusaknya umat itu karena hidup mereka tanpa bimbingan ulama. Merasa udah 4 bulan, merasa orang lama, kita tidak ada ikatan dengan ulama tertentu. Anak kita mau nikah, tanya ke ulama. Mau bangun rumah, tanya ke ulama. Mau pindah kerja, tanya ke ulama. Mau ini, mau itu, tanya ke ulama. Sehingga dipastikan dalam hidup kita tidak ada satupun keputusan penting tanpa kita bertanya pada ulama. Coba bersedia hadirin. Ulama yang penting banyak, dan itu bisa kita lintas halaqah, lintas markas, lintas ini, atau kita bisa langsung tanya ke masyayikh. Saya jadi penulis itu nanya kepada Maulana Inamul Hasan, Hazrat, saya begini-begini, saya punya anak, saya punya pesantren, saya harus apa? Saya nggak punya penghasilan. Kamu bisanya apa? Saya bisa menjahit, saya bisa tukang, saya bisa menggambar, saya bisa melukis, saya bisa ini, bisa ini. Kurang lebih 12 waktu itu saya ajukan. Ya sudah, kamu menulis. Alhamdulillah berkah. Nanya sama ulama itu penting. Makanya ini 2. Yang ketiga ini berhubung akrab dengan orang-orang lama yang senior, walaupun mereka sudah lemah. Jangan malah dicela. Kamu baru sadar 25 tahun, nggak pernah 3 hari ya, mau jadi pesalat. Wah, nggak boleh. Orang lama ini penuh berkah ya, barokah itu dengan orang-orang lama. Kata Pak Cecep, walaupun orang lama itu sudah nggak sholat lagi, tetap kamu hargai mereka. Bisa jadi kamu dapat hidayah karena dia. Dulu kamu dapat hidayah karena dia, sekarang dia nggak sholat lagi. Bagaimana sekarang kamu jadi sebab hidayah untuk dia? Dia jadi dapat hidayah karena kamu. Maka jangan diejek orang-orang lama yang tadi saya bilang lemah, itu lagi menikmati, biarkan saja. Dia sudah capek mungkin kita ini. Ikrom, bawa buah-buahan, peduli sama apa? Sama keluarganya yang sakit dan sebagainya. Soalnya bersedia hadirin. Kemudian yang ketiga, keempatnya, berhubung baik dengan sesama kargon. Jangan ada pecah hati. Namanya kargon itu luas hati, pandai memaafkan, pandai memaklumi, pandai menerima alasan. Oke, nggak apa-apa, ya harus seperti itu. Jangan sama muhala bertengkar, pecah hati, sama halaqah pecah hati,
markas pecah hati, provinsi pecah hati, ya jangan-jangan sama malaikat juga pecah hati. Ini bahaya deh, bahaya. Jangan mudah pecah hati. Hidup itu kita sama saja luas. Contoh ya, sama kartun nih penting. Kita karena orang yang paling peduli dengan kita nih kartun sebetulnya Pak. Kartun yang paling peduli dengan kita. Kadang-kadang daripada keluarga kita sendiri, kartun lebih peduli. Yang terakhir berhubung baik dengan orang-orang awam. Mau itu penjudi, pemabuk, dekati mereka. Bisa jadi mereka husnul khotimah daripada kita. Nauzubillah. Bisa jadi mereka berubah hidupnya. Jangan dicela, jangan di ini, mereka itu baik. Baik mereka. Dulu ada dari lingkungan saya namanya Toto Batok. Toto Batok ini kepala pasar, ketua gangster, tukang mabuk, tukang apa. Parah orangnya. Namanya Toto Batok, tukang mabok memang. Tiba-tiba dia menghilang 4 hari. Setelah 4 hari muncul, dia laporan, Ustaz, saya 4 hari dibawa Densus. Kenapa? Saya diinterogasi. Diinterogasi apa? Tentang pondok katanya, tentang Ustaz. Mau ditanya ini ajarannya apa nih? Ngajar apa? 4 hari terus ditanya-tanya. Ini ada kuda, ada panah, ini apain? Ini kamarnya, pokoknya ditanya-tanya. Dia tukang mabok, dia nggak kerja apa. Pas ditanya, ada nggak itu ngajar-ngajar teroris apa? Langsung bilang itu ke polisinya. Polisi, itu Ustadz Andi Abdurrahman tuh nggak mungkin ngajarin teroris. Orang kita pemabok, penjudi itu senantiasa didoakan kalau hari raya. Kalau hari raya tuh saya sengaja kalau doain tuh, ya Allah, kan pemabok juga datang tuh, ya penjudi itu datang tuh, yang tukang teler-teler itu datang semua tuh kalau hari raya. Nah, itulah saya doa, ya Allah, sayangilah para pemabok, sayangilah para penjudi, jangan kau cabut nyawa mereka dalam maksiat. Mereka juga ingin tobat ya Allah, ingin jadi hamba-Mu yang soleh. Mudahkan mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jangan kau marah. Itu penjudi seneng semua. Mereka bilang ke polisi itu, nggak mungkin bikin bom, nggak mungkin bikin ini. Itu Ustaz Andi itu selalu doakan para penjudi pemabok. Nggak mungkin mereka. Terus ikutan apa? Itu jamaah tabligh. Kamu bilang dari tadi kalau itu jamaah tabligh, langsung dikasih uang 500.000 udah bebas. Dari tadi kamu cerita kalau itu jamaah tabligh. Dulu kan. Nah ini kita berhubung dengan orang-orang baik. Almarhum Haji Komar kakak saya itu, abang saya itu, dari pondok ke jalan raya itu kan cuma 200 meter. Tapi dari jalan raya ke pondok itu kalau dia mau nyari bis itu bisa 3 jam 4 jam. Karena semua disapa. Tukang beca disapa, yang lagi mabok disapa, tukang parkir disapa, diobrolin semua. Bisa 3 jam 4 jam ini dari rumah ke jalan raya itu, padahal cuma 200 meter. Berhubung baik. Sampai kalau orang mabok itu kalau lagi kita nunggu bus itu kan bawa pada botol, Ustaz ini haram ya. Iya haram, tapi saya minumnya dengan bismillah Ustaz. Ya udah dapat pahala bismillahnya, tapi maboknya tetap dosa saya bilang. Nah itulah hadirin ya. Jadi 5 unsur ini kita deketin semuanya. Sobat sedia hadirin. Ingin itu kita berubah. Ya. Kalau ada perselisihan tanya. Misalkan masalah markas. Markas kita itu bukan wewenang kita. Syuro saja bukan wewenang. Bikin markas itu nggak ada kita wewenang syuro itu. Malam Sabtu Zahri nggak ada. Semuanya wewenang masyaikh. Ini satu poinnya. Dimanapun markas di seluruh dunia ini hanya boleh didirikan, dibentuk atau disahkan hanya oleh masyaikh. Syuro tidak berhak, apalagi daerah-daerah nggak ada. Ya. Jadi kita prosedurnya itu saja. Mana yang dibentuk oleh masyaikh ya itulah. Ya. Kita sudah punya
aturan-aturan yang baku seperti itu, sehingga hal-hal seperti itu kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita merasa ini kita akhirnya langgar, ribut, berpecah dan sebagainya. Karena itu sudah aturan baku di seluruh dunia. Dari dulu lagi itu. Dari sebelum ikhtilaf juga sudah begitu. Kalau pengen markas ya ajukan melalui syuro, diajukan, nanti disahkan oleh para masyayikh. Nah, kita hanya ngajukan, bantu ngajukan saja. Tapi bukan berarti bahwa kita kemudian markas sudah disahkan oleh masyayikh, kemudian kita terus markas. Dengan masa ikhtilaf ini kadang-kadang ada banyak perubahan juga. Ya, misalkan sudah ditentukan di masjid A, tapi gara-gara ikhtilaf, kemudian kebijakan kita ini misalkan markas ini dipakai oleh sebelah, kita harus kemana? Ya kita bikin markas yang baru gitu ya, karena ini dipakai oleh sebelah. Boleh itu, kita ini kan dari syuro kita ya. Tapi kalau kita baru membentuk dan sebagainya, apalagi di situ sudah ada, kadang-kadang jarak itu fleksibel sih, bisa jadi jarak itu ya malah yang jauh bagus, yang dekat malah nggak datang ya. Jadi tidak menentukan juga. Nah ini aturan arahan dari masa yang bapak-bapak perlu ketahui bahwa untuk urusan markas seperti itulah ya syaratnya, aturannya. Mengenai layak tidak layak apa semuanya nanti kita ajukan ya, kalau memang benar. Nah kemudian semua tertib-tertib itu begini hadirin, ada orang kadang-kadang gara-gara tertib pecah, gara-gara tertib pecah, itu malah nggak tertib. Orang-orang ini tertibnya seperti ini, kemudian pecah, ya itu malah nggak tertib. Tertib itu justru yang menyatukan. Makanya tertib itu jangan dipaksakan ke orang lain, tertib itu untuk diri kita. Tertib itu untuk diri kita. Orang lain itu kita hanya mengingatkan, nargib, dorong, tapi untuk pelaksanaannya kita sendiri. Ya, makanya kita nggak ada kita nuding orang, nyalahkan orang tertib. Ya, bisa jadi orang tuh nggak tertib karena ada alasan juga. Makanya kita dalam masalah tertib yang penting satu hati, itu paling utama. Tertib paling utama itu satu hati, dan jangan ngotot kita merasa benar. Kata Maulana Ihsan, di dunia kamu ngotot merasa benar, tapi di akhirat bisa dikatakan kamu salah. Ayo apa? Kalau Allah katakan kamu yang salah, apa jawab kamu? Di dunia ngotot saya paling benar, saya paling tertib, saya paling ini. Nggak, tiba-tiba di akhirat disidang lagi di mahkamah Allah, kamu yang salah. Mau ngomong apa kamu? Ya. Makanya kita nggak usah merasa ini, merasa benar, merasa itu. Makanya tadi tahajud, ta'assub, oh ini yang dua belum dibahas. Gurur itu berlebih-lebihan. Ya. Gurur itu melalaikan, gulu berlebih-lebihan. Kalau gurur itu ya, kalau bahasa kasarnya mah HP lah. Bahasa kasarnya gurur tuh HP ya. Lagi bayang buka HP, lagi ini buka HP ya. Ini gurur, melalaikan. Kalau gulu tuh berlebih-lebihan ya. Sekolah jos pakai sorban, pakai jubah, ini nggak betul. Insyaallah Pak ya, masalah. Jadi ini semua hadirin kita pahami sedikit-sedikit yang kita bisa sampaikan, walaupun secara detail mungkin nanti bisa kita jelaskan. Ada sabar, ada ini sabar, jangan dulu mendadak, nanti kita pikirkan. Ya. Kita ini kalau jadi fesalat ya, itu amanah, Pak. Ya amanah. Sebagaimana saya sekarang bayan, ilham saya ada, karena kita nggak pernah persiapkan untuk bayan itu kan, nggak pernah ditulis atau apa dirancang. Kan. Tapi kita ambil usulan, apa materi saya bayan ini, apa muatan-muatan, makanya tadi diingatkan muatan-muatannya apa saja. Begitu juga fesalat. Fesalat itu ilham, betul tidak? Betul ilham. Dia bukan sebagai suatu pemutus yang dia sudah rencanakan, bahaya.
Kalau fesalat sebelum musyawarah dia sudah ada rancang-rancang keputusan, nah ini bahaya, dia khianat ya. Fesalat nggak boleh merancang keputusan sebelum musyawarah. Oh, dia udah nanti segini, itu saya kair, wah nggak boleh itu, Pak. Biar nanti saya kasih khidmat resnya dia. Ini nggak boleh dirancang. Tapi mengumpulkan pendapat. Mengumpulkan pendapat baru ilham. Ini amanah fesalat tuh begitu. Jadi jangan kita ini kemudian tidak dengar pendapat putus. Nggak boleh. Dengarkan pendapat. Bisa jadi yang terbanyak, bisa jadi yang sedikit, bisa jadi yang nggak ada usulannya. Yang ini usul A, ini usul B. A terbanyak, diputus A. Ada usulan A, B sedikit, diputus B. Gak apa-apa. Namanya ilham. Ya. Atau bisa juga usulan A, usulan B, saya putus C. Itu juga apa-apa, ilham. Tapi jangan sampai kita ini A belum usul, B nggak usul, udah C saja. Ya. Usul bir nggak ada, C. Yang B mau usul bir nggak ada, C pokoknya. Kamu nggak dengar ya, C. Ini nggak boleh. Itu otoriter namanya. Itu gangster namanya. Apapun yang terjadi setelah itu, hadirin, ya, kita ini kan tidak sempurna, surah juga tidak sempurna. Masya Allah, kita dengar kemarinnya Ustaz Sapri mengembalikan kita kepada nol lagi. Kita ini siapa? Qabuliyat itu milik Allah saja. Kita nggak tahu diantara kita siapa yang diterima seperti itu. Orang bertambah lama, kata Muhammad Zakaria, apa yang harus ditangiskan ketika kita bertambah lama dalam usaha agama ini? Apa yang harus ditangiskan? Qabuliyat. Semoga Allah terima. Jangan tambah lama tidak ada yang diterima. Kita takut gitu. Makanya kita minta qabuliyat, ya Allah qabul. Sekarang siapa yang jamin bahwa kita diterima? Siapa yang jamin? Ada nggak yang jamin? Nggak ada. Maka qabuliyat ini yang kita tangiskan setiap hari, setiap malam. Ya Allah, kabulkan saya, kabulkan saya. Haji Sapi itu minta dikabul tuh. Kabulkan saya Allah, kabul Allah, kabul farma, ya Allah, kabul farma, ya Allah, kabul farma. Kabul, minta pengabulan. Kita merasanya sudah dikabul, belum tentu dikabul oleh Allah, Pak. Belum tentu. Kalau Allah kata kadzabta, kamu sudah dusta, kamu sudah bohong, kamu ini pura-pura, kamu ini hanya munafik saja. Tapi menjawab. Nauzubillah min dzalik. Makanya sudahlah dalam usaha dakwah ini kembali pada tadi perubahan. Zahir batin kita berubah. Tidak ada kepentingan, tidak ada apapun. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja sudah. Qabuliyat Allah. Ya. Saya nggak diterima di provinsi, nggak apa-apa. Nggak jadi fesalat, nggak apa-apa. Nggak jadi kita ambil, nggak apa-apa. Di Halaqah nggak jadi, di markas nggak jadi, di ini nggak apa-apa. Yang penting saya jadi ahli surga. Soalnya bersedih hati deh. Sabar aja, sudah sabar. Kalau lihat ada pertentangan apa semua ini, kita sabar. Jangan manas-manasin, jangan malah jadi provokasi, kita malah jadi ini nambah-nambah dan sebagainya. Ya. Itu yang selamat, karena fitnah itu akan terus ada, terus ada. Maka kita juga alhamdulillah, ya artinya surah sayang kepada semuanya. Gak ada kita ini mau berhentikan orang, mau larang ini, gak ada. Kita gak ada hak, ini kerja Allah. Bukan digaji, siapa yang bayar? Ya, hak kita apa? Ini nggak ada. Ya, ini semua karena Allah. Maka 4 bulan ke depan pun surah akan datang lagi melihat perkembangan apa yang terjadi. Selama mungkin setahun 2 tahun ini, susul partnya akan terus kita dikunjungi oleh surah. Yaitu kalau diterima surah juga di sini. Ya, masalah kita akan. Ya, kayaknya kita masih ketagihan soto Makassar ini sama. Soto saudara itu, sop saudara itu. Jadi kita izinkan datang lagi 4 bulan lagi dan lagi. Kita ingin sih lengkap semua surah itu ke sini. Inginnya itu lengkap semua surah ke sini.
Doakan amin ya rabbal alamin. Nah, karena pas hari yang sama sekarang ini ada 3 musyawarah daerah sehingga dibagi-bagi. Makanya tadi dikatakan oleh Ustaz Safri, hari ini nih tidak ada suro yang di rumah, tidak ada satupun suro yang di rumah, semua sedang bergerak, ya. Ajib ini sekarang ini memang masya Allah kita dituntut untuk ini. Dan hadirin memang permasalahan umat ini ya beginilah kita harus hadapi, ya. Mumpung bapak-bapak belum jadi syuro, nanti barangkali jadi syuro saya cerita. Begitu repotnya itu masalah umat tuh begitu. Ya, salam Pak ya. Salam, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, insya Allah nanti kita ada program sampai terakhir kita doa. Berapa? 8.30 ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.